Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi di channel RST Al-Qayyum. Edisi kali ini kita akan mewawancarai sekaligus testimoni ya, Bapak siapa Pak namanya? Pak Malis. Pak Malis. Beliau ini dari Kelayang atau Durian Cacar ya. Talang Perigi Durian Cacar. Nah, beliau ini riwayatnya kalau divonis sama dokter sakit paru-paru atau infeksi paru-paru, dan beliau sudah menjalani atau melakukan perobatan di mana-mana ya. Secara medis orang tapi belum sembuh. Nah, alhamdulillah sekarang ikhtiar di RST Al-Qayyum kita tangani dengan produk-produk HN ini. Bisa diambil gambarnya dulu Mas, produk-produknya. Silahkan diambil gambarnya. Alhamdulillah dengan produk-produk ini kita rawat selama 3 hari sehat. Nah, untuk selanjutnya langsung saja kita wawancarai mungkin cucunya ya, karena beliau kalau ngomong dengan pakai bahasa bahasa kampung nanti teman-teman agak sedikit kebingungan ya. Jadi mungkin langsung ke translate-nya, ini cucunya langsung, silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini bersama Datuk ini, bersama Tuk Malis. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi, itu merupakan sebuah proses yang sudah dilakukan untuk menyembuhkan sakitnya Datuk ini. Kalau di bahasa kampung kami itu ada juga namanya bahasa sakit besikara. Nah, itu namanya besikara untuk bahasa orang-orang daerah dalam sana. Temakan keracun. Juga ada temakan keracun kata Datuk ini dulu, tapi itu sudah lama. Berapa tahun itu Pak makan racunnya? 15 tahun. 15 tahun ya. Tahun. Ya. Oke. Jadi gejala awalnya itu temakan keracun tadi, kemudian ditambah dengan penyakit-penyakit yang lain mungkin karena lemahnya ketahanan tubuh sehingga banyak penyakit yang menambah, sehingga apa yang sudah sampaikan tadi ada infeksi paru-paru dan lain-lain gitu. Tapi berkat kita berobat ke sini melalui produk HNI sudah yang ada di depan sini, alhamdulillah Datuk ini dirawat selama 3 hari, jauh lebih baik, sembuh insya Allah, mudah-mudahan ya tuh ya. Dan tidurnya kemarin tuh nggak enak banget itu, tapi sekarang sudah alhamdulillah udah tidurnya bisa tenang. Banyak perubahan lah yang beliau rasakan. Kok tidurnya nggak enak Datuk Malis ini, emang kemarin tidurnya bagaimana? Ya tidurnya enggak enak lah kemarin. Posisi tidur susah tidur. Susah sekali. Tidurnya kalau nelantang nggak bisa. Tidur kalau nelantang nggak bisa. Ke kiri ke kanan itulah. Miring dia. Datuk ini bisa tidur dengan posisi dimiringkan badannya. Kalau pas nelentang seperti kita biasa gitu, tidur dia nggak bisa. Maka dia miring yang bisa membuat dia tidur. Tapi alhamdulillah sekarang tuh ya udah bisa tidur berbaring nelentang gitu, udah bisa dia. Berarti sekarang tidur guling-guling tengkurup telentang udah bisa ya Tok ya. Oke. Terus yang dirasakan dulu kok bisa sakit infeksi paru-paru itu gimana riwayatnya Pak? Dulu sakit saya nih infeksi paru-paru itu kan ada yang temakan dulu, masanya kan dilakat di kopi. Langsung kopi itu cuma minum secucuk saja, naik tuh saya ke atas rasanya kan, langsung dah saya minum. Sudah itu saya berhenti merokok sampai sekarang, sampai 17 tahun barangkali dah. Jadi timbullah sakit ajarnya, paru-paru dibawa ke dokter sudah infeksi, lambung sudah kena, ukuran udah infeksi. Katanya ini berat ini sakitnya katanya. Sudah ke dokter udah berapa kali, bawa keringat udah berapa kali, bahkan baru 2 kali, enggak juga sehat, enggak ada kesehatan. Kalau sekarang ini udah ada sehat asalnya sedikit-sedikit. Tidur udah bisa,
batuk-batuk itu dahaknya tuh kan udah kurang. Kalau dulu dahaknya tuh masih bergeladir gitu kan. Kalau payah pagi-pagi. keluar Pak ya. Ya. Batuk keluar macam itulah. Kok kemarin pertama kesini kok pakai jaket, pakai kaos kaki itu kenapa kok kepalanya diikat-ikat Pak? Sakit kepala. Oh sakit kepala Jadi ya. sakit itu caranya sudah itu kan tiba sajo sakit itu kan itu ulang itu. Sojuk tuh Tiba dingin. sajo asal saja seram es kaki tangan atau tiba sakit belakang sampai ke kepala. Sasa dibendul-bendul di kepala tuh muncul-muncul itu kan. Itulah parah itu. Kalau kemarin tiba tidak mau makan lagi tuh. Kalau kata kemarin kan nak jalan bersusah, berbimbing berjalan. Nah, balik obat jalan sampai caranya ke kecamatan balik 6 bulan. Cuma kurang begitulah, ngulang lagi. Nah, itulah yang dirasakan. Jadi itulah riwayat sakit datuk tadi. Yang pertama, datuk ini pernah minum air kopi. Nah, sedikit diminum karena dalamnya ada masuk ke orang racun. Kemudian datuk minum sedikit saja, dia langsung merasakan naik ke atas ya tuh ya. Iya. Nah, akhirnya tuh dari situlah muncul sakit tadi. Kemudian dicek ke rumah sakit, nah jadi terjadi infeksi paru-paru, kemudian infeksi saluran ini. Minum racun tapi nggak mati ya? Ya itu nggak mati tuh ya. Tuhan itu. Oh gitu. Masalah kematian kan sama sama Allah kan terjadi. Cuma beda dunianya. Nah cuma badan datuk ini teraniaya akibat itu. Oh gitu. Sudah berobat tadi ke rumah sakit ke Pekanbaru juga sudah 2 kali. Berkampung. Obat kampung juga sudah kita lakukan. Jadi selama sakit sama berobat sampai sekarang udah berapa tahun? Itulah 18 tahun lebih. 18 tahun Selama ya. 18 Jadi tahun Bapak Datuk ini merasakan. menderita atau mengalami sakit ini sudah 18 tahun. Bayangkan ya, 18 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Bisa teman-teman bayangkan 18 tahun mengalami infeksi paru-paru. Jadi kalau boleh saya potong sedikit, riwayat dari Bapak ini sakit seperti ini gara-gara diracun sama kawan sendiri atau orang kampung situ lah. Iya, Orang kampung situ lah ya. Itu awalnya beliau ini ngopi. Nah, ngopi setelah minum kopi rasanya pahit itu Pak ya. Iya. Nah, setelah pahit itu ya itulah langsung dihentikan, nggak minum kopi lagi. Nah, dari situ sakit lama betul sampai sekarang. Bahkan pernah divonis dokter kata infeksi paru-paru Pak ya. Iya. Bahkan dibilang tadi sangat parah, nggak bisa sembuh karena apa? Sudah menjalar ke seluruh tubuh. Iya. Memang betul susah. Jadi kita bantu di sini. Alhamdulillah dalam waktu 3 hari bisa teman-teman lihat sendiri pengakuan beliau, testimoni beliau tadi sudah oke. Nah ini untuk membuktikan ya, karena sudah berapa tahun Bapak ini tidurnya duduk Pak? Tidur duduk. Iya, tak bisa tolotang. Tak bisa Kalau tidur yang paling susah itu tidur hampir 5 tahun. Oh, 5 tahun. Jadi Datuk ini sudah 5 tahun tidurnya payah. Sekarang kita mau tes, kita mau tengok bener ndak Bapak ini tidurnya bisa terlentang. Karena menurut pengakuan beliau barusan, tidur 5 tahun itu ndak enak ya, susah. Nah ini sekarang kita mau lihat gambarnya ke situ Mas, biar kita lihat. Coba Bapak sekarang tidur terlentang bisa tak? Terlentang atau tengkurap gini, Guling siki nih. nah, iya, guling siku. Kita lihat. Nah, sebelum kita rawat di sini, Bapak ini memang kita tes untuk tidur begini payah, sakit Pak ya. Iya. Di sini mengganjal, tegang, panas. Di sini juga rasanya tegang. Iya. Terus di sini rasanya kayak ketarik-tarik Pak ya. Nah itu. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat sendiri, bisa tidur terlentang. Coba sekarang kalau miring Pak. Udah enak kan Dok? Udah terasa enak Dok? Nah, sekarang telungkup Pak. Nah, nyaman ya. Nah, kemarin waktu belum kita rawat untuk seperti ini aja lama betul.
bisa memerlukan waktu setengah jam untuk bolak-balik. Sekarang Bapak berdiri, bangun langsung berdiri, bisa enggak Pak? Nah, enak Pak ya? Oke lah, sudah cukup. Terima kasih. Nah, ini zoom lagi obatnya. Nah, inilah produk-produknya yang dikonsumsi selama 3 hari. Nah ini selama 3 hari ini semuanya tuh sudah habis 2 paket. Bayangkan teman-teman, ini 3 hari habis 2 paket. Semuanya habis dalam waktu 3 hari. Tapi bisa kita lihat, teman-teman melihat sendiri, Bapak ini sehat. Selain kita minum produk ini, kita bantu dengan terapi dan ruqyah. Nah, mungkin itu teman-teman, semoga yang kita sampaikan tadi bisa membawa manfaat, kebaikan. Dan untuk teman-teman semuanya, ingat, likulidain dawaun, Allah turunkan penyakit, Allah juga pasti turunkan obatnya. Jadi bagi teman-teman yang mengalami atau menghadapi masalah yang sama dengan Pak Males tadi, yang sudah mengalami sakit 18 tahun nggak kunjung sembuh, tetap harus semangat, yakin bahwa semua pasti ada obatnya. Tapi ingat, berobatlah secara halal dan thayyib, jangan pernah ke dukun. Itu saja pesan saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.